semua orang merinding. Jadi kalau saya bilang tuh Angga itu air matanya dia itulah yang membelah langit sebetulnya. Cinta seorang ibu itu yang membuat si Satgas Surga ini bergerak. Betul. Jadi harapan keluarga itu ya lebih kurang sama dengan harapan kita semua gitu. Tapi terutama ibunya yang mau agar kasus ini segera disidangkan, lalu anaknya bisa dipulihkan namanya. Primetime Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8 delivering the most trending news. Primetime Special pagi hari ini. Dan pagi ini kita bersama dengan the most viral activist yang baru-baru ini ya ramai diperbincangkan di mana-mana lah. Dan spesial banget, kita senang banget nih tim Primetime pagi hari ini kedatangan Inang Irma Huta Barat. Yeay. Bohado Inang. Bohado bener ya? Iya, baik. Horas di Tasude. Damai madihi Tasude. Wah, pokoknya damai di kita semuanya. Begitu artinya ya. Semuanya ya. Gue taunya cuma ini. Didia Luhut Maradong. Dimanapun most people berada ya. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J bersama Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, aktivis yang sudah cukup banyak makan asam garam pastinya ya, Inang ya. Banyak banget. Dari tahun berapa Nang? Awalnya dulu? Dari mahasiswa, zaman mahasiswa tahun 81 dulu di UI. Di UI. Zaman Dewan Mahasiswa UI. Ini UI-nya masih di Romangun ya? Masih. Dewan mahasiswanya masih di Salemba. Masih di Salemba. Kalau saya kan udah di Depok kalau zaman. Oh iya, kamu Angga. anak milenial ya? Enggak milenial juga. Anak panggung. Iya, anak Depok lah gue. Anak Depok ya. Inang masih anak Rawamangun, tahun 81 dulu di Dewan Mahasiswa. Nah, waktu itu aktivis apa ya? Isunya waktu itu apa ya? Kalau NKKBKK? Oh, normalisasi kehidupan kampus. Yes, pada saat itu ya. Menterinya Daud Yusuf yang tidak mengizinkan Dewan Mahasiswa untuk berpolitik ya. Bukan berpolitik. Apa sih yang dilarang dulu? Gue lupa deh. Iya, maksudnya berpolitik, mengikuti isu politik dan isu sosial kan. Pokoknya jadi mahasiswa fokus ikut kuliah aja lah gitu. Iya, katanya gitu. Begitu. Fokus kuliah aja, jangan ngurusin isu-isu sosial. Ya nggak bisa politik. dong. Nggak bisa memang, karena kan mahasiswa itu persiapan kamu menjadi seorang intelektual yang memiliki kepedulian dan empati sosial ya kan. Kalau mahasiswa yang tidak peduli, kan ini bagian dari pembaruan dong kepada lingkungan, kepada urusan sosial dan politik, itu menjadi mahasiswa yang hanya mengejar SKS. Iya kan? Kamu ya udah mulai ya. Yang penting IP bagus, habis itu ya udah. Iya. Jadi gini, mahasiswa itu kan orang yang paling diharapkan menjadi penyelamat bangsa dan negara karena perguruan tinggi itu masih sedikit loh, kita masih belum lebih dari 5%. Artinya kan orang-orang pilihan. Nah, kalau ketika menjadi mahasiswa tidak peduli dengan urusan di sekitar, apakah itu lingkungan, sosial, budaya, itu menjadi orang yang berpikirannya seperti kacamata kuda, iya kan? Hanya mikirin, udahlah bukan urusan gue, biarin aja yang ditembak anak orang gitu kan. Nah, itu empati sosial kayak gitu harus ditumbuhkan sebetulnya. Nah, dengan cara berorganisasi, dengan cara ada kepedulian sosial. Jadi kesadaran untuk bernegara, lalu juga sebagai orang yang paling berpendidikan, itu juga diiringi dengan empati dan hati nurani. Kalau menurut saya. Makanya dulu aktif gitu ya. Nah, itu dengan berjalannya waktu kan jadi aktivis waktu zaman kuliah. Begitu masuk tahun awalnya jadi penyiar tuh tahun berapa? Oh, itu saya pernah jadi penyiar di El Shinta. Zaman itu ya. Jadi saya waktu itu penyiar berita nih berarti? Bahasa Inggris. Mewawancarai duta besar, terus atas pendidikan. Zaman waktu itu anak-anak Indonesia yang mau sekolah ke luar negeri itu sering kena prank gitu, bahwa itu tidak ada akreditasi, tiba-tiba ke sana udah bayar mahal. Ternyata mereka nggak ngerti gitu. Universitas kaleng-kaleng atau abal-abal tuh banyak banget. Tapi daripada kita
membuat lebih banyak yang tersesat. Akhirnya kita wawancara dari tiap-tiap kedutaan. Ya. Itu El Shinta tuh tahun 80-an saya mendirikan ISAFIS namanya. apa tuh? ISAFIS adalah Itu Indonesian Student Association for International Studies. Oke. Bersembilan kami mendirikannya. Lalu itu tahun 84 lalu sampai sekarang tuh masih berjalan dan masih kompak dan masih. Seneng kayaknya Inang nih seneng mendirikan ya. ICW juga kan? Iya, Inang. ISAFIS. Terus KPK salah satu juga. Pokoknya kalau urusan membentuk sesuatu kayaknya emang ini ya. Adalah yang diwariskan ya. Citarum juga, Citarum ya. Citarum penting banget loh itu. Citarum tuh tahun berapa ya waktu 7 itu? tahun yang lampau. Oke. 2015. Iya. Nah, ini sekarang terpanggil lagi. Padahal katanya sih Inang, gue udah sepuh begini. Iya, mau pensiun. Udah mau pensiun, tapi terpanggil lagi karena belakangan nih ada kasus yang ya, berapa pentingnya sih kasus penembakan Brigadir J ini untuk masyarakat Indonesia, Nang? Penting bahkan bagi masyarakat sedunia ya. Karena itu adalah nyawa yang hilang karena kekuasaan. Dan kemudian bukan soal jumlah nyawanya yang hilang, tapi bagaimana dia dibunuh. Oleh siapa dia dibunuh dan kenapa dia dibunuh, itu yang menjadi tragedi bagi bangsa ini. Nah, ini kan udah hari keberapa? Enggak ingat 69 saya sudah hitung tadi. 69 masih belum jelas juga. Masih muter-muter yang tadinya kirain udah jelas, nggak taunya ada lagi fakta baru. Betul, karena dari pertama kan niatnya adalah untuk mengaburkan kalau diingat ya kan. Lalu di SP3. Tapi kita sudah buang waktu lama itu. Ya kan, itu bulan pertama aja tuh masih di isu skenario yang awal kan, fondasi skenario atau kebohongan yang awal ya kan, yang sebulan itu penyesatan yang direkayasa. Lalu kemudian ada jilid 2 urusan Magelang gitu kan. Ya ada lagi begitu. Nah ini jilid 3 katanya ada pelurunya, selongsongnya 3 gitu. Jadi dibuat kebingungan, sementara inti dari masalahnya itu adalah terjadi pembunuhan dan sudah ada korban yang jelas. Korban itu yang mesti dibahas itu adalah yang mati di situ. Namanya Joshua Huta Barat. Lalu yang paling menderita itu namanya Rosti Simanjuntak, sang ibunda inangnya dari Joshua. Kebayang kan dia benar. Dia mengirim anak buat untuk menjadi polisi, justru malah terbunuh, dihabisi oleh polisi begitu. Betul, di rumah polisi. Memakai seragam polisi dan melibatkan banyak polisi juga untuk menutupi kasusnya. Nah, melakukan itu saat memakai seragam itu sebetulnya sesuatu yang tragis ya. Tragis, dan itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi karena kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata, yang berlutut di depan kamu, dan sementara kamu memakai seragam. Sambo itu ada gelarnya SH, SIK, MH. Panjang ya kalau di. Apa artinya? Iya, apa artinya jika tidak memahami hukum? Kamu tidak boleh bunuh orang, enggak apapun alasanmu. Kenapa? Karena ada polisi. Dan, iya kan? Dan ini ya, kasus ini juga awalnya masyarakat kan sangat mengikuti begitu ya, dan belakangan mungkin agak kendor karena satu ya kita mulai merasa jenuh juga karena kayaknya kasus ini nih muter-muter aja gitu kan. Dan selain itu juga ada isu yang lain saat ini. Kita lagi ada isu kenaikan BBM. Mungkin masyarakat sekarang terpecah lah perhatian. Tapi kalau dipikir-pikir ya, isu BBM itu penting ya, tapi isu reformasi perbaikan polisi itu 1000 kali lebih penting daripada BBM. Karena apa yang terjadi ketika penyelundupan BBM terjadi, orang yang numpuk-numpuk, barang-barang jadi mahal yang seharusnya mudah, itu karena memang penegakan hukumnya tidak jalan. Banyak yang namanya centeng-centeng, banyak yang namanya mafia. Dari mafia minyak ada. Ya, kita banyak mafia. Mafia kasus minyak goreng ada. Mafia minyak goreng, ingat nggak? Sampai menteri kita namanya Lutfi, Menteri Perdagangan, di depan DPR bilang, kami ini kalah dengan mafia minyak goreng. Itu negara loh. Jadi keterangan dari seorang menteri, kalau saya bilang kita punya negara nih, masa iya sih kalah sama mafia? Dan itu sedang terjadi di depan mata. Kalau saya bilang nggak boleh.
Kalau enggak kita jangan jadi negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis ya kan, kita bikin aja negara kayak zaman dahulu, zaman kerajaan-kerajaan punya geng sendiri, yang ini punya pangeran, ini punya geng, pangeran ini mau adu-adu senjata banyak-banyakan, adu-adu bala tentara. Iya, jadi kan seperti Wild Wild West nantinya. Iya. Oke, ini jadi penting banget gitu. Penting Urusan banget. Sambo ini penting banget, bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi bagaimana momentum ini dipakai untuk reformasi. Yes. Kepolisian. Dan reposisi kepolisian, betul. Baiklah, kita akan kembali lagi di Primetime Special. Tentunya Most People masih barengan sama Irma Huta Barat. Inang nanti akan jelaskan lagi lebih detail lagi mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Masih bersama saya juga Erlingga Pandega, tentunya di Primetime Special. Primetime Special only on Moose 105.8. Moose 105.8, delivering the most trending news. Kembali lagi di Primetime Special bersama saya Erlingga Pandega, juga bersama bintang tamu yang sangat spesial banget. Pagi hari ini kita bersama Ketua dari Civil Society Indonesia, ada Inang Irma Huta Barat. Horas lagi. Privyet kalau gue mau bilangnya. Kan Iya. Rusia kan dulu. Sastra. Iya. Ngomong Rusia dong, Nang. Sedikit, Nang. Здравствуйте. Ты говорите по-русски? Gue kayak nonton Masha and the Bear nih kalau kalau ngomong Rusia Saya kan. bilang halo. Halo. Iya. Jawabnya apa gue harusnya? Здравствуйте. Здравствуйте. Iya. Oke. Ты говорите по-русски? Wih. Do you speak Russian? Kalau apa? Tidaknya apa? Bahasa Нет. Nyet ya gue juga kalau di ini kan nyet. Oke. Kamu bilangnya Menya Zavut Angga. Wah, Mia Zavut Angga. Iya, my name is Angga. Oke. Seru nih belajar Rusia dari dulu. Udah hurufnya banyak banget. Ini wawancara apa sih sebenarnya? Enggak kan, lucu banget. kan sih. kita pengen ini juga Benar, dong, pengen karena tahu. saya sastra Rusia di UI angkatan 81. 81. Iya. Itu awal dari semualah yang bergulirnya. Menjadi aktivis di kampus. Dan sampai sekarang masih tetap. Ya, ini kita kembali ke topik bahwa kita nggak boleh nih jangan sampai melupakan. Menolak lupa. Kata Dika tadi. Menolak lupa. Iya. Hashtagnya menolak lupa. Betul. Jadi kasusnya sudah masuk ke hari 69, hari ke-69. 69 nih ya. Dan yang terbaru boleh diupdate dulu, Nang. Yang terbaru nih kemarin. Yang terbaru ini sidang etik ya. Dewan Etik bersidang. Lalu ada pemecatan AKBP Jerry Siagian. Ini juga ramai nih, Wadir Krimumnya Polda Metro Jaya. Yang kemudian diprotes oleh Polda, yang kemudian menolak keputusan itu dan akan membantu dengan memberikan lawyer. Jadi saya pikir ini kemudian bergulir ya. Jadi ada perpecahan internal dong nih di kalau Inang melihatnya. Ya kan pertanyaannya gini. Yang dipecat kan ada juga yang bintang 1, inget nggak? Namanya Brigjen Hendra Kurniawan ya. Dari Divpropam itu ya. Tapi kok nggak dibelain sama Kapolda? Iya. Itu bintang 1 gitu. Kenapa yang AKBP? Benar. Malah dapat bantuan hukum gitu. Yes. Oke. Jadi kan itu menjadi pertanyaan, kenapa kok pilih-pilih tebu? Gitu. Jadi orang kemudian mengaitkannya, kan sudah dibawa ke DPR itu yang Bagan yang ditunjukin DPR loh, ditonton ratusan juta rakyat Indonesia. Kan Kapolri berjanji akan mendalami. Lalu kemudian melaporkan kepada publik. Berarti so far udah ada hasilnya? Kan belum? harus kita tunggu. Oke. Tapi masih didalami ya? Janjinya bahwa kepolisian solid. Tapi kalau kita lihat dari gelagatnya kan berarti nggak solid dong. Komite etik itu paling tinggi di dalam satu institusi. Kalau kamu pidana, kamu dipecat dari Mus Radio, kamu nggak boleh protes. Karena sebelum kamu masuk ke ada sidang. Karena kamu sebelum masuk ke perusahaan atau institusi, kamu kan mempunyai kontrak. Ya kan, bahwa kamu dilarang memperkosa orang, melakukan pidana apapun itu yang narkotika atau apa ya. Yes. Dan itu merupakan kesepakatan awal. Jadi kalau kemudian Dewan Etik dibantah, lalu mau dilawan dengan lawyer, saya bertanya-tanya, di mana kewibawaan Dewan Etik itu? Lalu pertanyaan kedua, kenapa kok berani melawan keputusan dari Dewan Etik? Gitu. Nah, ada apa gitu kan? Jadi selain itu juga kan polisi itu kan setiap hari bersumpah tribrata.
melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Itu yang 3 tugas utama. Lalu tugas lain adalah sebagai penegak hukum. Nah itu yang harus sebenarnya Inang hanya mengingatkan kembali dong ke Tribrata, kembali dong ke Catur Prasetya, karena tidak terlihat sama sekali apa yang dilakukan oleh mereka sekarang ini. Belas itu tiga-tiganya nggak terlihat Nggak ada sama sekali. Kamu lihat yang mana yang Tribrata di Sambo ya? Apakah dia melayani, mengayomi, melindungi? Nggak ada. Menegakkan hukum tidak, dia melecehkan dan menghancurkan hukum itu sendiri, memporak-porandakan hukum, dan bukan hanya berurusan dengan kepolisian, tapi berurusan dengan seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa ini. Ya, ini ada yang terbaru lagi selain temuan dari balistik yang cukup mengherankan. Ada juga pernyataan dari Brigadir Bribka ya, RR tuh Bribka ya, yang merubah pernyataan skenario juga. Iya, karena gimana? Dia diberikan uang tapi uangnya tidak dia terima, katanya 500 juta. Nah ini saya tuh kadang-kadang juga menggelitik, kok gampang banget sih, jadi uangnya dibawa di depan Brigadir RR 500 juta katanya, ini 500 gitu, tapi sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga Ibu Putri. Kamu mau nggak jaga dibayar 500 juta? Ya mau lah. Ya makanya. Tapi pertanyaannya kenapa RR menolak? Nah gitu kan, apakah benar dia sedang mengikuti hati nurani? Berarti kan diharapkan dia akan bicara jujur dong. Kalau dia berani nolak 500 juta, boleh juga nih orang nih gitu kan. Nah tapi pertanyaan Inang tuh lebih kepada, dari mana duitnya Sambo bisa nyogok begitu banyak kepada anak buah sendiri? Itu baru yang... Loh, kalau gajinya katakanlah 5 juta plus tunjangan 50 juta, 500 juta kali 2 itu dia 2 tahun gak makan loh. Untuk ngebayar si RR. Kuat Ma'ruf sama RR. Oh iya. Kalau Baradae dibayarnya 9, berarti dia 4 tahun dia nggak makan tuh, nggak ada pengeluaran sama sekali tuh. Semua gajinya, semua bonusnya disimpan. Nah itu hal-hal yang seperti itu kan luput dari pertanyaan. Kan karena kita dialihkan kepada isu-isu yang sekitar ranjang saja. Padahal kalau mau berpikir dengan akal sehat ya kritis sedikit saja. Kok bisa ya menyuap dengan uang yang segitu besar gitu, gajinya berapa? Nah, kok nggak ada yang nanya? Ini ini berkaitan juga sih dengan itu yang tadi skema apa 3303 ya? Ya, itu kan yang akhirnya diributkan. Lalu sempat mikir juga masyarakat, jangan-jangan dari sana gitu kan uangnya. Iya, betul. Dan itu saya kan selalu bilang bahwa kita ini hidup di dalam negara hukum ya. Yang hukum itu tidak ditegakkan oleh penegak hukum. Ada nggak yang lebih ironis dari itu? Ya. Menurut negara hukum. Iya. Tetapi penegak hukumnya tidak menegakkan hukum sama sekali, melecehkan dan meremehkan dan menghancurkan tatanan hukum. Nah itu berbahaya, Angga. Karena kita ini hidup, kalau kita mau bekerja jujur dengan baik gitu, kamu kan tidak perlu jadi penjahat atau tidak perlu jadi centengnya penjahat untuk hidup dengan nyaman di negeri ini. Kamu harus nyaman dan damai hidup dengan jujur, walaupun penghasilanmu tidak besar, tapi kamu tahu bahwa kamu dilindungi hukum. Selama kamu tidak bunuh orang, selama kamu tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah itu kepastian itu menjadi penting. Nah saat ini dipertanyakan nih jadinya. Betul. Kepastian hukum itu betul. Nah bicara soal hukum juga, nanti kita akan lanjut lagi, most people. Ada pengaduan baru kan yang dibuat sama Inang ya kemarin ya, yang laporan terbaru tuh apa pasalnya 317 kalau nggak salah ya, yang penyertaan itu. Ya itu juga nanti kita akan bahas. Kamarudin Simanjutak. Ya. Itu kalau Inang panggil dia ya, itu Kamarudin. Yes, ya nanti kita update juga, most people. Masih bersama saya Angga, juga bersama Irma Huta Barat tentunya di Primetime Special. Primetime Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8, delivering the most trending news. Kembali lagi di Primetime Special bersama Irma Huta Barat dari Civil Society Indonesia. Kok jadi terbata-bata nih. Sesama penyiar soalnya, dulu penyiar juga kan, jadi minder gua kan. Iya, kan junior jauh kan kita. Iya betul. Nang, tapi kalau ini kan masyarakat
awalnya 69 hari loh mengikuti kasus ini. Ini udah kayak sinetron tersanjung. Tersanjung. Iya kan? Artinya tersandung Sambo. Tersandung, iya kan, banyak tersandung kasus. Gara-gara ini banyak kode etik kemarin mecatin berapa anggota polisi begitu. Yang terbaru tadi disebutkan Wadir Krimumnya juga kena. Dan itu masih sedikit sih kalau Inang bilang. Gitu ya? Iya. Karena fenomena gunung es ya? Iya, betul. Yang terlihat sama kita segitu. Yang terlihat itu hanya pucuk gunung es saja, ya kan? Nah, apakah akan dipakai momentum ini untuk bebersih seperti janjinya Kapolri? Nah, kita lihat saja. Nah, ngomong-ngomong janji, kan ada satu tuh janjinya Kapolri juga mengungkap si skema yang ramai beredar 303 itu, skema yang dibawa ke DPR itu ya, ditunjukkan oleh Arteria Dahlan kalau nggak salah waktu itu ya. Terus Kapolri janjinya kami akan mendalami dan akan berjanji bahwa Kapolri berjanji bahwa siapapun Kapolda yang akan ketahuan gitu pasti akan dipotong kepalanya. Potong kepala. Gitu, potong kepala tuh. Kalau ekornya nggak bisa di ini, kita istilahnya Kapolri kan dipotong kepala gitu. Nah, sejak saat itu kalau nggak salah kamu ingat Sambo itu ditangkap itu tanggal berapa ini? 18 ya. 18 ya? Sorry. Tanggal 8. Persis sebulan kalau nggak salah. Tanggal 6 Agustus ya ditangkap, tanggal 30 sebulan lah. Persis sebulan kan waktu itu ya. Sebulan. Nah, pada saat Sambo ditangkap itu malamnya semua judi online nggak bisa masang, langsung berhenti. Nah, jadi kan kalau ditanya nggak ada hubungannya. Kalau Angga ditangkap judi jalan nggak? Ya enggak. Ya, jalan dong. Kalau ditangkap, jalan tetap. Romi ditangkap gitu. Judi online masih jalan nggak? Masih. Karena apa? Karena nggak ngaruh, nggak ada hubungannya. Berhenti satu republik ini. Langsung orang mau masang nggak bisa. Nah, maksudnya kan Pak Kapolri jawab dong. Pak, kenapa Pak? Bos ditangkap terus judi berhenti gitu. Nah, kalau nggak ada hubungannya. Iya. Ya itulah yang saya bilang, masyarakat itu harus belajar untuk bernalar kritis, ya kan? Kenapa kita mengkritisi polisi? Karena kita menyayangi institusi itu. Ini negara kita ini nggak bisa berdiri kalau nggak ada penegak hukum. Kalau kita tidak mengkritisi, bagaimana bisa jadi presisi? Iya kan? Jadi masyarakat yang pasif itu adalah masyarakat yang paling buruk. Ya seperti tadi Inang bilang, kalau kita udah mulai nggak peduli, itu akar kehancuran tuh ya. Iya. Karena mulai dari bodoh amat, ya, skeptis, yang terakhir apatis tuh. Waduh, udah apatis ya. Itu udah parah. Jadi kita ini punya negara nanti rakyatnya zombie semua, karena tidak punya nurani lagi, tidak punya suara. Ya, yang paling bahaya itu tidak punya suara. Kamu kan di radio suara yang didengarkan. Jadi suara itu adalah suara dari rakyat. Suara dari netizen, suara dari orang kebanyakan, gitu kan. Nah, itu yang ditangkap. Kalau kita berlatih untuk menyuarakan hati nurani rakyat itu, sampai tua juga kamu tahu tidak akan terkontaminasi oleh bermacam-macam jabatan, kayak uang, kayak ataupun juga ancaman. Tidak akan terpengaruh karena masyarakat yang ketakutan, fear. Itu kan masyarakat yang tidak sehat. Ketika tidak sehat, kamu akan cari centeng. Kayak film-film klasik ya kan, kalau di desa diserang bandit, mereka kan ketakutan tuh. Ya udah, selamanya mereka akan menjadi jajahan si bandit itu. Betul. Jadi mesti nonton Richard the Brave Heart ya kan. Oh iya, benar. Kita ini bangsa, we are the brave nation ya. The brave nation, dan kepolisian itu dibentuk dari rakyat loh, jangan salah. Makanya orang tuh suka tidak menyadari bahwa kedaulatan yang tertinggi itu ada pada rakyat. Makanya kita memiliki wakil, ya kan, walaupun wakilnya belum 100% menyuarakan, tapi kita masih mau pilih sistem demokrasi enggak? Kalau kita mau tetap bersetia kepada sistem demokrasi, maka kita harus tidak kunjung henti membenahi, mengkoreksi dan mengkritisi para wakil-wakil kita, para pemimpin daerah, penegak hukum, iya kan, dan orang-orang di sekitar yang akan menjadi korup ketika
powernya tidak ada batasannya. Nah, kalau Inang sendiri melihatnya bagaimana perannya masyarakat belakangan ini dengan adanya kasus ini? Nah ini sosmed ini dahsyat juga ya. Jadi saya tuh bilang yang mengawal nih netizen loh. Iya. Lalu juga ibu-ibu seluruh dunia. Kamu percaya nggak? Saya tuh dapat dukungan tuh dari Swedia, dari Eropa, dari Inggris, dari dari Taiwan, dari Taipei. Saya sampai bingung karena mereka kayak berterima kasih bahwa terima kasih Inang telah menyuarakan suara kami. Yang selama ini voiceless ya. Yes, the voiceless. Saya terharu tapi sedih juga gitu kan, kita punya banyak sekali wakil. Ya kan, kenapa mereka tidak merasa disuarakan? Nah itu kan wakil rakyatnya mesti bertanya. Oke. Iya dong. Jadi kalau saya mewakili suara rakyat, saya tidak perlu duduk di parlemen, saya bisa bicara tanpa tersandera. Kalau kita melihat bagaimana mereka berbicara, mereka kan tugasnya checks and balances ya. Tapi checks and balances itu tidak dijalankan. Kita dengar rapat sidang pendapat ya, dengar pendapat berisi dengan puja-puji bangsa jadinya. Di mana marwah seorang wakil rakyat tuh mana gitu loh. Ini polisi ini lagi dalam masalah yang besar. Kenapa isinya bisa puji-pujian gitu? Ada yang nggak beres berarti ya? Ada yang nggak beres gitu. Kalau ditanya yang kalian puji itu apa? Kan polisi harus dikritisi, harus dibantu, harus disupport gitu. Tapi bukan dengan puji-pujian terlena gitu kayak lagu dangdut terlena. Oke, ini seperti yang di awal dibilang sama Inang kan, bahwa memang kita harus terus mengawal ini karena ini penting banget dalam misalnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, kita masyarakat juga nggak boleh sama sekali sampai nggak peduli nih kasus. Memang ada sih kayak saya nih pribadi ya, ada tuh yang kayaknya nggak bakal selesai nih kasus, mulai pesimis, lama-lama kan jadi apatis ujungnya kan. Jadi iya, kamu kan harus punya mental petarung, bertarung untuk menegakkan kebenaran, untuk mencari keadilan. Kalau kita pergi ke negara-negara tetangga, kenapa sih kamu merasa nyaman di Jepang gitu ya, di Singapura gitu? Kenapa? Karena penegakan hukumnya jalan dan kita merasa nyaman, masyarakat gitu ya? Merasa terlindungi, dan tidak berani menyuap atau menyogok penegak hukum. Sistemnya benar gitu ya. Yes. Baik, kita kembali lagi Most People, menarik sekali. Pastinya Anda juga terus dengerin kita ya, karena nanti masih banyak lagi nih hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J, dan juga tentunya tentang penegakan hukum secara umum di Indonesia seperti apa. Masih bersama Irma Huta Barat tentunya di Primetime Special. Primetime Special only on Moose 105.8. Moose 105.8 delivering the most trending news. Masih bersama saya Arlingga Panega, juga narasumber kita Inang Irma Huta Barat di Primetime Special pagi hari ini. Memang kita tetap ya, pokoknya hashtagnya adalah menolak lupa atas kasus ini. Tapi bicara soal kasus pembunuhan Brigadir J, baru-baru ini kan ada update katanya nih, menurut Komnas HAM mengungkap bahwa ada dugaan bahkan PC ikutan menembak Brigadir J. Tanggapannya, Nang? Iya, kita ini kan selalu mendengar dugaan-dugaan spekulasi, lalu kan dibilang masyarakat jangan berspekulasi. Wah, tapi nggak diungkap-ungkap, jadi kan kita juga polisinya minta kita jangan berspekulasi, terus tiba-tiba keluar rilis-rilis yang lebih spekulatif daripada apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Masyarakat kan tidak punya info. Ketika dilempar info bahwa ada 3 selongsong peluru yang berbeda, nah, kita spekulasi lagi kan. Artinya ada 3 pistol yang berbeda. Terus saya gini, Mas numpang tanya, pistolnya ketemunya di mana? Iya. Kenapa nggak ditunjukin Mas pistolnya? Berarti selama ini uji balistik yang dilakukannya ngapain aja? Ngapain aja dong? Nah, ya? Kok baru hari ke-69 ya kan? Baru itu diungkap. Yang pertama, yang kedua. Seandainya pistol itu ditemukan di TKP, itu nggak usah dari pistol, dari peluru aja ketahuan pelurunya siapa. Lalu terdaftar atas nama siapa. Apakah pernah katanya itu pistolnya punya Brigadir J, itu pistolnya yang satu punya si Baradae. Saya bilang, Barada kok punya Glock ya? Barada tuh pangkat paling rendah loh. Glock itu pistolnya jenderal. Lalu dibikinlah yang di
diberhentikan dengan tidak hormat itu karena membuat surat palsu. Mhm. Baru surat kepemilikannya dibikin belakangan bahwa ini memang punya Baradae gitu loh, yang gitu-gitu. Iya. Jadi polisi sendiri yang menutupi kesalahannya dengan the evil conspiracy itu dengan membuat kesalahan baru jadinya. Iya. Kan ini kalau dibilang ada 3 selongsong, kita ini masyarakat awam ya hanya bisa melihat scene-scene yang aneh, scene 1, scene 2, scene 3. Itu nggak nyambung. Ya. Yang melihat di TKP itu kan polisi. Mereka yang harusnya Yang tahu ada pelurunya berapa, katanya 7 yang ditembak ke dinding, 5 yang 5 tembak masuk ke 5 ditembak ke pada Joshua Huta Barat. Ada 12 peluru totalnya ya. Iya dong. Aha. Terus terdiri dari 2 pistol. Sekarang tiba-tiba ada selongsong yang berbeda. Nah, ada lagi nih. Siapa lagi yang nembak orang ketiga? Nah, spekulasi. Terus Komnas HAM bilang, oh bisa jadi PC. Berarti semua bohong dong. Iya. Baradae bohong, RR bohong, PC bohong, ada skenario Sambo baru lagi. bohong. Nah, ketika itu sebelum ini polisi memberitahukan akan dipakai lie detector. Terus mereka bilang semuanya berkata jujur. Ya. Padahal nggak nyambung semua dong berarti. Berarti ada selongsong ketiga, berarti bohong semua dong kalian. Nah, ini tidak dari 20. Berarti yang bohong adalah poligrafnya. Lie detektornya pembohong. Berarti lie detektornya mesti ditangkap tuh, mesti diperiksa. Karena yang lainnya jujur semua. Iya. Itu kan jadi seperti dagelan gak sih, Gak? Benar. Jadi kita susah lagi menaruh kepercayaan kita kemana nih sebenarnya gitu kan. Percayalah kepada apa yang kamu lihat dan kamu pikirkan. Oke. Tetapi kamu harus mampu untuk merangkai behind the scene. Ya. Kita kan punya pertanyaan. Peristiwa tidak selesai setelah pembunuhan saja. Itu urusan repot loh. Mindahin mayat, bukain bajunya, ngambilin handphonenya, mindahin pistolnya, selongsongnya, CCTV, banyak banget itu pekerjaannya. Iya, dan itu pasti melibatkan banyak. Iya, itu pernah disimulasi nggak? Pernah direkonstruksi nggak? Kayaknya sih cuman yang adegan. Nggak bisa begitu karena adegan tidak berhenti di situ. Iya, karena sekarang kayak kamu tanya urusan selongsong, kita kan tanya uji balistiknya tuh ngapain selama ini. Iya. Lalu kenapa bukti dari pistol itu tidak pernah ditunjukkan? Kalau ditunjukkan ada ditemukan 2 pistol lalu ada 3 selongsong, berarti bohong dong, ada 1 pistol yang disembunyikan atau hilang, ngerti gak? Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa nanti saja tunggu penyidik akan membukanya di pengadilan. Nggak bisa dong bos. Karena dari awal kan kita sudah dibilang ada tembak-tembakan, ada pelecehan seksual. Ternyata di SP3 ternyata tidak ada, tidak ditemukan. Jadi peristiwanya. Dari awal itu sudah ada senario yang gagal total. Lalu kayak kamu bikin skrip salah, benerin skripnya nih Gak. Waduh, udah banyak yang bolong-bolong. Nah, benernya ribet juga karena nih. pemainnya banyak banget. Pemainnya banyak nih. Mampukah kamu menutupi kebenaran? Susah. Kalau saya percaya mau uang triliunan, apakah itu uang dari judi, apakah uang dari bisnis-bisnis gelap yang selama ini digembar-gemborkan dilakukan oleh Satgas Merah Putih, tidak akan mampu menutup kebenaran juga gitu. Karena pada saatnya akan ada tangan Tuhan tuh kayak yang ini ya, kita juga berada di sini kan karena tangannya Tuhan. Kalau ditutup aja itu peti jenazah, kita nggak ngobrol di sini Gak. Betul. Itu karena campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan dan kasih sayang Tuhan juga saya pikir untuk bangsa ini supaya terbuka matanya. Yes, dan kita tidak perlu takut terhadap hegemoni ya kan. Kita ini bangsa yang sebetulnya begitu banyak berkah yang patut disyukuri gitu. Ketika kemudian itu dirusak oleh sekelompok orang, apakah kita akan diam saja? Itu kan pertanyaannya. Kalau jawabannya Inang, tadinya sih pengen diam, pengen pensiun di Citarum, di Cisanti, di ke Ubud Pejeng, di Ubud gitu. Ternyata nggak bisa. Kamu nggak kesian lihat rambut saya udah putih gini? Masih aktif dari, kan kalau di ini aktif sejak 19 sekian. Oh iya, berdiri sejak kalau itu Nyonya Menir. Sejak 1980-an masih aktif gitu kan. Terakhir Inang, ini soal Putri, anaknya Sambo dan Putri yang kemarin kan
Ya kita juga memikirkan, saya sebagai anak psikologi juga memikirkan tuh psikologinya mereka seru begitu nih ya. ngomongin psikologis. Iya, artinya kan saya ngebayangin gitu, anak-anak kan usia masih kecil juga gitu ya, dan membayangkan seperti apa begitu mereka melihat media massa, orang tuanya terpampang di sana. Nah, makanya kemarin kan sempat memang ada kepedulian dari senior saya berarti itu ya, Kak Seto ya. I don't know. Kak Seto kan dari KPAI sempat menawarkan LPAI menawarkan untuk memberikan ini ya. Nah, saya cuma punya pertanyaan satu buat Kak Seto. Mau melindungi anaknya, ngapain pergi ke Makobrimob nemuin bapaknya? Karena mau melindungi anaknya, kenapa kesana gitu? Iyalah, anaknya kan ada di rumah sama ibunya. Mungkin dia mau menggali kali atau apa, saya nggak mengerti sih sebenarnya. Menggali kesepakatan maksudnya. Kamu jangan lupa lo SPLK tuh ditabok sama amplop tebal 1 cm dua amplop. Tapi ditolak ya LPSK. Ditolak. Kebayang nggak kalau isinya dolar Singapura atau dolar Amerika? Lumayan kamu bisa beli Lexus. Tapi jadi gini, kita ini tidak boleh menafikan fakta bahwa Sambo itu bergelimang uang. Buktinya LPSK mau dia suap ya kan, Brigadir J Baradae dan mau dia suap ya kan. Brigadir J juga di rekeningnya itu katanya dipakai semua rekening ajudan itu untuk menaruh sebagian uangnya, atau bisa juga untuk pencucian uang. Nah, semua probabilitas seperti itu tidak boleh dikunci atau dinegasikan oleh polisi. Makanya ketika dibilang ada 8 ajudan, diperiksa dong aliran uangnya. PPTK kan bisa periksa. Terus kenapa kok orang mati tanggal 8, tanggal 11 bisa ngirim uang 200 juta. Baru satu-satunya loh di dunia. Kalau Susana beranak dalam kubur. Postmortem. Ada film dulu ya, terkenalkannya beranak dalam kubur, ini mentransfer dari dalam kubur. Kayak M-banking dalam kubur gitu, kayak sesuatu yang bikin negara kita ini jadi dagelan gitu. Kan itu mesti diklarifikasi. Gitu. Mereka tahu tapi mereka tidak mau mengkomunikasikannya kepada publik. Kepolisian meminta mulutnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan, bahkan terhadap tuduhan pelecehan seksual yang kemudian sudah ganti skrip. Sudah SP3 juga kan? Udah SP3 tapi skripnya ganti jadi perkosaan. Di Magelang ya di jadinya? Magelang, pintu didobrak, putri dibanting-banting baru kemudian diperkosa. Jadi semakin seru ini sinetronnya. Kan pakai dibanting-banting. Oke. Kayak kebayang juga kalau ngebanting Romi bisa nggak gitu? Bisa juga ya nggak Rom? Ini Dika produser gue juga lumayan yang ngebanting juga, dia. Jadi, iya Putri sama Dika kan beda-beda tipis. Jadi kita tuh jangan dilecehkan nalar kita gitu, bahwa ada skrip yang tidak masuk akal dinegasikan saja. Gini ada sesuatu yang lebih besar di balik ini yang mesti kita cermati gitu loh. Kalau polisi mau bebenah, mau kemudian terbuka ya, kuncinya tuh cuman transparansi kok Angga. Transparansi itu keniscayaan. Ya kenapa? Karena kebanyakan sudah kehilangan kepercayaan. Nah kan itu kalau nggak berusaha dibangun lagi kan. Iya, kalau kamu bohong terus istri kamu nggak percaya, bangunnya lama banget tuh. Wah susah. Sampai sekarang juga masih nggak percaya. Nah itu urusan pribadi loh, domestik. Apalagi institusi. Nah institusi yang tidak dipercaya oleh rakyat gimana ngebangunnya? Baik. Tuh. Kita tahan dulu, Inang. Masih di Prime Time Special barengan sama Arlinga Panega bersama Irma Huta Barat tentunya juga, bersama Inang Irma. Nanti gue dimarahin nggak bilang. Jangan kemana-mana, Most People tetap di Prime Time Special. Prime Time Special only on Most 105.8. Most 105.8, delivering the most trending news. Kembali lagi di Prime Time Special pagi hari ini bersama Ketua Komunitas Civil Society Indonesia, Inang Irma Huta Barat, juga bersama saya Angga tentunya. Jadi nggak ada yang selalu akan saya ingat di Hari Bayangkara tahun ini. Tak lama berselang, seminggu setelahnya kan kasus ini muncul. Oh iya, tanggal 8 Julinya. 8 Juli ya. Padahal 1 Julinya baru Hari Bayangkara ke-76 waktu itu kan. Dan itu adalah hari di mana Joshua Huta Barat diangkat menjadi Satgas Merah Putih. Hari itu? 1 Juli. 1 Juli itu?
Dan ya kemudian kan hari itu memang seminggu kemudian ada kasus ini. Betul, dan kebetulan betul. waktu itu kalau most people juga ingat kita lagi merayakan Idul Adha tuh, jadi memang lagi libur. Iya betul. Kondisinya betul. yang pas tanggal 8 ya. Dijadiin alasan juga polisi awal-awal. Kenapa nggak langsung diberitakan? Oh kita kan lagi libur, baru tahu tuh saya kalau libur polisi nggak. Dari situ sebenarnya saya udah mulai ini tergelitik ya. Tergelitik. Mulai curiga. Kalau curiga tuh berarti bagus, artinya masih punya akal sehat. Ya dong. Nah akhirnya memang ya sudah membuktikan lah bahwa memang banyak kejanggalan begitu, dan kita menolak untuk lupa makanya. Yes. Dan pagi hari ini kita beralih nih, tadi ngomongin perkembangan kasusnya sendiri. Sekarang kita mau beralih menanyakan bagaimana nih soal keluarga. Kemarin kan Inang nemenin tuh ayahnya. Wisuda. Inang panggil dia apa berarti? Ito Wisuda. Ito Samuel kan dan Eda Rosti. Nah, ada Eda Roslin adiknya sama Eda Roslin dan Rohani. Nah, mereka kan datang wisuda. Ini saya bisa membayangkan kalau saya sebagai ayah gitu ya. Datang ke wisuda anak yang sudah nggak ada gitu. Anaknya sudah dikubur. Hancur pasti hati kan. Mimpi punah gitu ya. Itu satu gedung nangis semua loh. Iya, makanya ini aja saya ngomongnya sambil sedikit merinding begitu kan. Ada satu gedung nangis semua dan Inang tuh sampai bersembunyi di balik bahunya karena nggak tahan gitu. Betul. Ada wakil rektornya tiba-tiba nyanyi lagu Batak gitu, Anakku Naburju. Kalau ada kamu mesti putar deh. Nggak tahu deh Musra dia punya nggak lagu Anakku Naburju. Anakku Naburju. Anakku yang baik berarti kan artinya. Iya betul. Kamu masih ingat bahasa Batak. Masih ingat. Itu saat yang paling mengharukan ya, karena ibunya tuh tidak bisa hadir, lagi nggak enak badan. Nah, jadi Joshua itu punya cita-cita untuk membawa seluruh anggota keluarganya menghadiri wisudanya, gitu. Dan yang kuliah tuh bukan cuma Joshua, tapi ada 4 orang dari keluarga itu. Ibunya dan 3 anaknya. Si Reza juga ya? Siapa? Reza, Joshua, Ibu Rosti, sama Devi. Oke. Dan semua itu mau menjadi sarjana, mau kuliah di UT itu dengan biaya yang pas-pasan. Artinya benar-benar mau yaitu Marsikola nasa timbo-timbona. Yang artinya bersekolah setinggi-tingginya. Satimbo-timbo. Satimbo-timbona ya kan. Olo-olo. Gitu. Karena ibunya dan bapaknya tuh berusaha setengah mati ya kan. Ya anak konki doha moraun tuau. Artinya anakku itu adalah harta yang paling berharga di dalam hidupku gitu. Nah itu disekolahin setinggi-tingginya walaupun guru SD dengan penghasilan yang pas-pasan, hanya 600.000 gajinya, tapi diberikan setiap 3 bulan sekali, lalu buruh dan nyetir serabutan bapaknya, tapi bisa menyekolahkan anak setinggi-tinggi dan mau jadi sarjana tuh 4 tuh, termasuk Joshua. Jadi waktu di wisuda itu tanggal 23 Juli itu Inang juga nggak pernah ngalamin peristiwa yang seperti itu, menerima ijazah orangnya almarhum gitu. Nah, tapi itu menunjukkan kekuatan tekad ya, bahwa dia ingin menjadi tulang punggung, dia tidak mau selamanya jadi ajudan, dia mau menikah. Kan ada pacarnya cantik namanya Vera Simanjuntak. Ini memang kalau dipikirin kisahnya itu benar-benar ya, di balik ini tuh sangat memilukan lah. Betul. Jadi yang kita lihat itu peristiwa pembunuhan, tapi kan di belakang itu behind the scene. Nah itu dia. The real thing itu adalah ada satu keluarga yang sedang struggle ya kan. Mereka hidup dengan sangat sederhana di Sungai Bahar. Orang jujur, orang baik yang mempunyai cita-cita untuk menjadi lebih baik lagi, dan lewat anaknya tuh Joshua tuh adalah tulang punggungnya. Gitu, makanya adiknya yang bungsu yang dipanggil Pupu itu dari Siap Pudan. Pupu itu Siap Pudan. Si Pudan. Artinya yang si bungsu. Iya, si bungsu itu Reza jadi polisi juga. Umurnya 22 tahun. Jadi ada 2 yang polisi, jadi berarti satu tinggal Reza, satu-satunya laki-laki gitu. Nah, kalau soal kesedihan dan kepedihan hati ibunya itu nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan mewakili itu ya, Angga, karena
Iya, buat seorang ibu kehilangan anak laki-laki yang paling besar itu ya kiamat sih Betul. buat dia. Nah, apa yang membuat dia kuat adalah karena dia tidak terima anaknya dibunuh dengan semena-mena. Jadi dia mau berjuang. Nah, makanya saya bisa merasakan tuh Nang, waktu ketika diantar jenazahnya dan petinya nggak boleh dibuka kan rasanya seperti apa itu Inangnya. Itu semua orang merinding. Jadi kalau saya bilang tuh Angga itu air matanya dia itulah yang membelah langit sebetulnya. Cinta seorang ibu itu yang membuat si Satgas Surga ini bergerak. Makanya bertemulah kita di sini. Belum lagi jutaan orang yang kemudian hatinya tergerak karena sebesar apapun kejahatan yang kita lawan, ketika kita memiliki hati yang bersih ya dan ketulusan cinta seperti seorang ibu itu, lalu kita punya empati, maka kita akan menjadi kekuatan yang dahsyat yang mampu walaupun yang kita hadapi ini udah begitu kuatnya begitu ya. Iya, tapi kan ini banyak orang-orang yang akhirnya merasa terwakili suaranya karena Inang bicara. Padahal mereka juga punya hak yang sama loh untuk bicara dengan saya sebetulnya. Jadi menggugah hati-hati yang murni dan masih tulus ini, yang bisa merasakan penderitaan ibunya. Itulah yang terjadi sekarang gitu. Bahwa kematiannya itu akan membuat perubahan besar, membawa perubahan besar sehingga nyawanya tidak sia-sia, baik bagi keluarganya, baik bagi kepolisian, baik bagi penegakan hukum dan bagi bangsa ini, dan akan dikenang lama loh. Sampai ratusan tahun nanti orang Batak akan cerita nih. Nanti ada sebuah Inang kejadian cerita dulu ke anaknya, iya itu ada orang jujur yang dibunuh semena-mena gitu. Nanti kau kalau mau jadi polisi kau jangan jadi seperti Sambo ya nak. Nah jadi ngomong-ngomong, Nang, kalau dari yang kemarin sering bertemu dengan keluarga Brigadir J begitu ya, apa sih sebenarnya kalau secara ini ya, apa yang mereka harapkan sebenarnya dari kasus ini? Harapannya itu kalau soal anaknya terbunuh tuh mereka sudah menguburkan ya, sudah ikhlas walaupun sakitnya masih luar biasa belum pasti. pupus, tetapi harapan terbesar itu agar nama baiknya itu pulih. Iya. Karena sampai sekarang kan dia masih beredar nih. Masih difitnah. Masih difitnah kan? Masih difitnah. Lalu fitnahnya berganti-ganti. Bukan hanya ceritanya berganti, lokasinya pun ganti. Gitu. Jadi kesian ibunya. Kalau saya sih ngeliat ibunya tuh sudah capek banget hatinya. Dia tuh udah sampai apa lagi sih? Apa lagi? Mau apa lagi kalian nih? Mau apa lagi gitu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya berpikir ya bahwa orang punya pepatah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sudah dibunuh di fitnah pula. Lebih kejam. Kan? Jadi kejamnya tuh bertubi-tubi dan ngajak banyak orang. Ini korbannya banyak banget loh. Sekarang teman-temannya bilang merasa terjebak gitu. Nah itu udah 97 yang diperiksa. Keluarga juga. Berapa keluarga yang hancur tuh ya? Nah, bayangkan kan? Iya. Dari kasus ini. Iya, betul. Iya. Itu ibunya Joshua bilang akan berjuang sampai titik darah penghabisan soal bagaimana bisa memulihkan nama baik anaknya ya, lalu kemudian supaya yang bersalah dihukum dengan setimpal. Lalu juga soal begitu banyak 97 yang terlibat itu mestinya dibuka seterang-terangnya sehingga tahu bahwa sebetulnya itu bukan urusan ranjang, bukan urusan pelecehan yang selama 69 hari ini dinyanyikan sampai capek kan kita dengarnya enggak. Betul. Jadi harapan keluarga itu ya lebih kurang sama dengan harapan kita semua gitu. Tapi terutama ibunya yang mau agar kasus ini segera disidangkan lalu anaknya bisa dipulihkan namanya. Iya. Kalau Inang melihatnya apa yang diharapkan Inang sih sebenarnya? Ini ujung dari kasus ini apa ya? Ideal. Ujung dari kasus ini jangan sampai gelap ya kan, dan juga tidak boleh berhenti hanya pada tersangka yang disebutkan Barada dan juga brigadir itu saja. Obstructions of justice itu berarti sudah begitu rusaknya sistem di dalam kepolisian. Sudah terstruktur dan sistematis ya kalau istilah. Masif. Sistematis dan terstruktur. Itu terjadi ya kan. Itu membahayakan karena kita ini tidak bisa hidup tanpa kepolisian yang bersih. Nah selama ini
banyak masyarakat yang memendam, terus juga banyak juga yang tidak percaya sehingga Saya hilang salah trust satunya. gitu. Saya Iya, cerita bisa sama Inang memberikan- tadi, saya ada iya. kasus yang belum kelar sampai sekarang. Banyak sekali kamu kan, berarti kamu punya teman yang banyak sekali yang mengilipi pengalaman pahit. Nah itu kalau kita masih mau ya memiliki negara yang berpayung hukum dan masih percaya sama demokrasi, ya kita harus kawal sehingga bisa tercapai ini. Bukan hanya bebersih, sekarang bebersih nih ke dalam nih Dewan Etik apa terus bebenah gitu, tapi harus ada reformasi. Bagaimana polisi itu bisa diawasi sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, yang saya yakin bukan yang pertama gitu dan bukan yang terakhir juga. Jadi, akan bisa terjadi lagi kalau kita sama sekali tidak melihat ini sebagai suatu masalah yang sangat serius. Kita dibikin capek, kita diombang-ambingkan perasaan dan emosi. Itu kita harus tahu bahwa memang senario yang dijalankan itu adalah untuk melindungi dan meringankan hukuman dari Sambo dan teman-temannya. Nah itu yang membuat begitu banyak dukungan dari netizen, dari pendengar kamu, dari orang-orang yang tidak percaya dengan rekayasa itu. Jadi mari kita kawal terus ya. Mari kita kawal sehingga nanti setelah ini selesai kita bisa lihat bukan hanya bebenah, reformasi dan reposisi itu keniscayaan. Baik, kita akan melihat bagaimana nanti polisi yang baru begitu ya. Dengan sistem dan struktur yang baru. Yang baru, maksud saya seperti itu. Iya, Oke. betul. Inang, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir. Jadi saya mau berterus terang ini suatu kehormatan lah bisa ngobrol-ngobrol sama Inang. Iya, nih. sama-sama. Inang itu Huta Barat kedua idola saya setelah Victor. Oh, amang tua saya itu. Amang tua, terima kasih. Iya, sosok seorang aktivis yang kalau cantik apa bahasa Bataknya, Nang? Nauli. Pintar, bisa. Pistar ya. Nauli dohot pistar. Nauli dohot pistar, dohot arsik. Terima kasih banyak Inang, sampai ketemu lagi dan kita kawal terus kasus Sambo. Sampai jumpa. Terima kasih Angga, Dika, Romi, Moleti Goda, Betty, semuanya. Primetime Special only on Moose 105.8.